Shalom. Ada sukacita. Yang datang ke tempat ini punya keberanian yang luar biasa, ya. Tidak takut virus corona, ya, karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Ya, hari-hari ini kita lihat semua pada panik, semua pada takut, ya. Sampai yang namanya di Amerika, anak saya juga bilang, "Mam, di sini air aja susah hampiran." Yang namanya pencuci tangan, semua pada panik, ya, bukan hanya di Indonesia. Kita percaya hari-hari ini kita semua sebagai anak Tuhan tetap jadi terang dan terang. Ya, kalau dunia boleh panik, justru kita akan dibedakan nanti. Amin. Ya, karena Tuhan pasti akan menaruh sesuatu yang luar biasa. Kemarin saya dapat ayat yang bagus, yuk kita baca dulu. Di 1 Korintus 15 ayat 51-52. Ini ayat yang buat saudara tidak perlu takut. Kalaupun saudara diizinkan sampai ada hal yang sampai merenggut maut sekalipun, kalau saudara baca ayat ini 1 Korintus 15 ayat 51-52, kematian itu bukan sesuatu yang horor, yang menyeramkan, ya. Kematian itu adalah awal kehidupan saudara dan saya bersama Kristus. Amin. Yuk kita baca 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Ini nggak nyala, ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, ya. Ini rahasia yang saudara dan saya perlu tahu, bahwa kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, ya. Dari sini kita tahu bahwa ketika kematian itu terjadi, Tuhan itu ingatkan buat saudara dan saya, tidak perlu takut. Kematian itu bukan mati, tapi perubahan. Coba lihat berikutnya. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Itu artinya buat saudara dan saya hari ini, Tuhan itu ingatkan, tidak usah takut. Mau virus corona, mau bencana alam, maupun goncangan, kita itu semua sudah dijamin bahwa orang yang mati tidak akan mati, tidak akan binasa, justru akan diubahkan. Apa yang diubahkan? Ketika saya merenung firman ini, Tuhan ingatkan buat saya, yuk kita baca. Yang pertama diubahkan itu adalah perubahan. Dari mana kita hari ini warga negara dunia, kita menjadi warga negara kerajaan surga. Buka 2 Korintus 5 ayat 1, ya. Supaya ketika saudara dibekali firman ini, saudara tidak takut lagi. Saudara bisa jadi kekuatan. Berikan firman ini buat orang-orang yang takut. Yuk kita baca 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah itu telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi siapa? Kita semua, saudara. Amin. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Hari ini saudara tidak perlu takut, karena perubahan itu kalau mati itu cuma perubahan pindah ke warga negaraan. Dari di dunia kita di surga. Kita sudah disediakan tempat. Kalau di dunia hidup cuma sementara, di surga kekal selama-lamanya. Apalagi perubahan hidup. Yang kedua yaitu perubahan karakter, ya. Saudara yuk buka 2 Korintus 5 ayat 17. Bagaimana hari ini kita baca di 2 Korintus 5 ayat 4 dulu. 4. Yuk, perubahan karakter. Saudara dan saya, kalaupun sampai kematian, di dunia masih bisa marah, daging dicubit masih bisa sakit hati, ya. Tapi
diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Artinya hari ini proses kehidupan, hari ini ada hal yang sekonyong-konyong menimpa saudara. Tujuan Tuhan bukan untuk membinasakan saudara dan saya, tapi kita semua diubah. Makanya firman berkata, kenapa kamu mengeluh hari ini? Karena kita nggak mau pakai jubah yang baru. Kita masih mau bertahan. Enggak, Tuhan sakit hati. Tuhan, aku nggak bisa Tuhan hidup seperti ini, hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Tuhan mau semua sifat-sifat lama manusia kita dibongkar, supaya kita kelak ketika kita meninggal, kita pulang ke rumah Bapa sudah ada perubahan karakter. Karena kalau karakter saudara tetap berbicara daging, di kerajaan Allah tidak ada yang namanya bau daging. Makanya saya sering buat guyonan, kalau saudara hidup dalam daging, nanti waktunya rapture tidak keangkat berat. Yang diangkat Tuhan, yang hidupnya dalam roh, yang ringan. Sudah orang hidup dalam roh itu ringan. Lihat masalah di dunia tidak panik, lihat disakiti cuma ketawa. Roh itu berbicara lemah lembut, rendah hati, penguasaan diri, kesabaran. Tapi kalau orang yang dikit-dikit sakit hati, maki-maki, balas maki-maki, percayalah Tuhan tidak akan rapture saudara. Mau ditarik, aduh geraknya, ini dagingnya berkilo-kilo. Amin saudara, jadi gak usah takut. Semuanya proses dalam hidup saudara dan saya hari ini cuman perubahan. Sesakit apapun itu bukan menghancurkan, tapi merubah pakaian kita di dunia jadi jubah kekudusan. Amin. Yang ketiga apa saudara? Yuk buka di 2 Korintus 5. Oh bukan, di Wahyu 21 ayat 4. Yang tadi perubahan tempat tinggal warga kerajaan dari dunia ke surga. Yang kedua karakter. Yang ketiga perubahan situasi. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Artinya hari ini kalaupun kematian saudara tidak perlu takut. Artinya Tuhan bilang ini, perubahan situasi di dunia masih bisa ada yang namanya kesedihan, air mata, penyakit, semua kelemahan fisik ada. Tapi kalau saudara sudah menuju kematian dan saudara hidup dalam kekudusan, saudara hidup bersama Kristus, perubahan. Tuhan bilang gini, nanti kalau di dunia ini ada masalah, ada air mata, nikmati aja. Nanti di surga cari masalah tidak ada loh saudara. Mau beli tidak ada, kangen nanti di surga. Kok tidak ada ya orang jahat ya? Kok tidak ada lagi masalah? Mau cari masalah tidak ada saudara. Makanya selama di dunia ada masalah, dinikmati. Amin. Karena bukan tujuannya dihancurkan. Dari 3 ini, ketika saya merenung firman di 1 Korintus, saya bilang, iya ya Tuhan, kenapa takut? Kalaupun mati karena kena corona, ya sudah, itu cuma perubahan. Bukan, orang hari-hari ini banyak yang takut dengan mati loh saudara. Lihat, terbukti, begitu ada virus corona yang mematikan, orang bisa panik. Orang bisa fokus sama virus corona sampai tidak keluar-keluar. Mau apa-apa bingung, mau ini ke sana takut, ke situ takut, semua panik. Anak saya sudah bilang, Mam, sekolah di Amerika mulai sekolahnya online. Saudara lihat, lama-lama tidak keluar rumah, yang di dalam rumah stres, depresi, lama-lama juga cepat mati. Orang kalau depresi, stres karena ketakutan itu lebih berbahaya, bisa kena serangan jantung daripada virus
virus corona. Saudara tidak pernah mikir bahwa iblis hari-hari ini lagi paksa anak-anak Tuhan fokus sama yang terjadi, sampai lupa ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Saudara, hari ini saya mau khotbah tentang, yuk kita buka dulu yang gambarnya siapa saudara dan saya hari ini. Saudara perlu tahu hidup saudara dan saya. Buka dulu di 1 Petrus 2 ayat 11. Ini, yuk buka baca dulu ya. Saudara dan saya hari ini sebagai anak Tuhan, saudara perlu tahu, tidak usah fokus sama kejadian hidup di dunia ini, tidak usah difokusi. 1 Petrus 2 ayat 11. Yuk kita baca sama-sama ya. Saudara dan saya hari ini belajar, saudara. Pulang dari tempat ini sudah tidak boleh ada rasa takut. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu, ini Rasul Petrus ya, supaya saudara sebagai siapa? Pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Artinya Tuhan ingatkan siang ini buat saudara dan saya, dunia ini bukan tempat hidupmu selama-lamanya. Ingatkan kanan kiri, pendatang perantau ya, cuman pendatang perantau ya. Kalau pendatang perantau perlu fokus sepenuhnya enggak? Suatu kali Tuhan bilang ini, pulang. Ini cuman tempat perantauan, bukan tempat tinggalmu selama-lamanya. Suatu kali kamu satu persatu harus pulang. Warga negaramu bukan di dunia ini. Kamu ini warga negara kerajaan surga. Tuhan tidak bilang gini, yang miskin tidak boleh masuk loh ya. Yang punya masalah hutang banyak tidak boleh masuk ya. Tapi diingatkan gini, kamu harus menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Virus corona cuma bisa mematikan tubuh fisik, tapi jiwa tidak bisa. Walaupun mau mati dengan virus corona, surga tetap terbuka. Amin. Tapi kalau engkau tidak pernah mawas dengan keinginan daging, ini yang matikan jiwamu. Daging itu bahaya. Yuk kita buka di ayatnya daging. Yuk buka di 1 Yohanes 2 ayat 16-17 ya. Kita semua hari ini belajar ya, belajar membuka pikiran bagaimana hidup yang sesungguhnya yang Tuhan mau di akhir zaman. 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Ini yang kita pelajari tentang daging. Sebab semua yang ada di dalam dunia, semua loh ya saudara, semua, yaitu keinginan dagingmu, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari siapa saudara? Dunia. Saudara hari ini bertahan dengan sakit itu berbicara daging. Cepat kaya, cepat diberkati, deposito bertambah terus, berbicara keinginan daging. Sakit hati, harga diri, berbicara keangkuhan hidup. Saudara dan saya tahu semua ini sedang dalam perjalanan dilakukan. Makanya kenapa ada tekanan hari ini, ada goncangan. Tuhan izinkan supaya anak Tuhan mulai hidup berjaga-jaga dengan rohnya. Amin. Tuhan lagi habiskan kedagingan setiap kita supaya kita sadar bahwa daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, semua cita-cita saudara di dunia ini semuanya sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Terus orang bilang gitu, Bu Eli, orang tidak boleh punya cita-cita. Boleh, karena Tuhan sendiri sudah ngomong, aku ini loh tahu rancangan-rancangan apa yang ada padamu tentang hari esok. Tidak usah saudara ingatkan Tuhan, aku punya anak 3 loh ya Tuhan, aku ini punya anak 4 loh Tuhan, masih punya suami, masih punya tanggungan banyak Tuhan. Perlu diingatkan seperti itu Tuhan. Tuhan jelas tahu. Dia sudah berkata, aku tahu jelas
rancangan-rancangan apa atas setiap anak-anakku. Hari ini aku sudah sediakan setiap kehidupan saudara dan saya, masa depan, janji Tuhan, semua di depan yang terbaik. Amin. Itu yang perlu saudara lakukan. Yuk buka, jangan dipindah dulu 17-nya. Apa yang Tuhan mau hari ini? Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Hari ini pastikan hidup saudara dan saya menderita, gak apa-apa. Itu semua hanya proses menyelesaikan kehendak Tuhan. Sampai hari ini kalau orang berkata, Bu Eli kok kuat ya bertahan. Saya kuat bertahan dengan istri yang setia menantikan seorang suami hari ini, bukan perkara sia-sia, karena saya ngerti firman. Saya tahu hari ini yang namanya sakit hati saya sudah habiskan semuanya. Saya sudah ganti dengan roh mengasihi, mengampuni suami yang selingkuh. Dan saya tahu bahwa hari ini saya berdiri teguh bukan perkara sia-sia, tapi saya sedang menyelesaikan kehendak Allah di muka bumi. Amin. Dan saya takut apa? Mau proses 10 tahun, lanjut Tuhan, tidak apa-apa. Mau menyelesaikan kehendak Allah, kalau mati sudah dijamin perubahan hidup semuanya. Tuhan sedang melatih, mempersiapkan saya hak waris. Dan saudara tahu hari ini, yuk kita buka di berikutnya, di 1 Korintus 15 ayat 50 ya, supaya saudara hari ini yang punya sakit hati, ketakutan, kekhawatiran mulai dihilangkan. Ini yang sedang dihabiskan sama Tuhan. Tuhan lagi munculkan roh iman, roh percaya, roh mengampuni, mengasihi. Saudara-saudara, inilah yang hendak ku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Saudara tahu bahwa selama ini keinginan dagingmu ya, semuanya kalau mati ditinggal. Mau punya cita-cita rumah 10, mau cita-cita besok perusahaan jadi 1, jadi 2, jadi 3 dan sebagainya, itu cuma berbicara keinginan daging. Dan semua keinginan daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Yuk buka lagi ayat 1 ayat di Roma 8 ayat 13 ya, supaya jadi hari ini kalau yang sakit hati mulai diabaikan. Itu daging dan darah gak dapat tempat dalam kerajaan surga. Aku mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, karena kalau sampai mati pun, sampai hidupku berakhir, aku tahu ini cuma perubahan warga negara, perubahan situasi dari hidup menderita, hidup bahagia selama-lamanya, perubahan karakter. Amin. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Hari ini Tuhan selalu ingatkan buat saudara dan saya sudah praktek ini sudah bertahun-tahun. Hasilnya dahsyat. Roh yang matikan perbuatan daging saya selalu memelatih bukan daging yang mematikan roh saya. Makanya kenapa saya bisa jadi sabar, walaupun suami saya masih mengkhianati saya, membohongi saya tidak pernah marah. Bahkan orang bilang gini, Bu Eli rumah tangganya gimana? Rumah tangga kami seperti gak ada masalah, karena setiap hari kami tidak pernah bertengkar. Kenapa? Karena saya sudah membiasakan bertahun-tahun roh Tuhan yang matikan perbuatan daging saya. Kalau ada sesuatu yang paksa, jujur saudara dan saya hari ini pun masih dihadapkan tantangan. Misalnya suami pulang terlambat 2 jam, handphonenya mati. Pikiran negatif pasti muncul ketika suami pulang kerja. Yang namanya roh Allah sudah berbisik, nanti kalau pulang gak usah marah-marah, gak usah kayak detektif, gak usah dicek-cek lagi, gak usah diajak bertengkar. Itu roh Allah pasti. Tapi yang namanya iblis daging berhenti gak? Kalau gak dimarahin gak tahu diri, kamu nanti seolah-olah
membiarkan suamimu berbuat seperti itu, nanti tambah parah. Lebih baik dimaki-maki, karena 2 jam itu tidak dinyalakan handphonenya pasti ada apa-apa. Jujur sebagai anak Tuhan, walaupun sudah puluhan tahun, mana yang dipilih? Roh matikan daging atau daging yang matikan roh? Jujur, banyak di antara saudara dan saya jadi orang Kristen bertahun-tahun tidak jaminan. Saudara tetap hidup daging matikan roh. Dan saudara tahu, ini loh, jika kamu hidup menurut daging, kamu ini mati. Kalau jadi orang Kristen bertahun-tahun tapi mati, buat apa? Mending jadi orang Kristen yang baru bertobat tapi radikal. Tiap kali dia sudah punya satu pendirian, enggak Tuhan, roh harus matikan daging. Ada penawaran yang menggiurkan, mau enggak? Nipu sana nipu sini, tapi keuntungannya luar biasa. Roh sudah bilang tidak usah. Nanti kalau ambil keuntungan cepat, bayar harganya mahal, susah payah menyertai. Lebih baik nantikan berkatku, biarpun tidak instan, tapi nanti tidak ada susah payah. Tapi daging bilang ini kesempatan tidak datang kedua kali, bodoh. Hari ini kamu ambil, kamu pasti dapat beli rumah baru. Nanti hari Minggu datang beribadah, bilang minta ampun, Tuhan akan mengampuni. Jujur, saudara pilih mana? Roh matikan daging atau daging matikan roh? Mau roh matikan daging, lihat rumah, mobil, waduh bisa ke luar negeri, tambah kaya. Pilih yang mana? Kalau saudara pilih daging matikan roh, jadi orang Kristen walaupun sudah bilang ini, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, ini betul mati. Banyak anak-anak Tuhan hari ini bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi di pemandangan Tuhan mati. Ayo kita semua hari ini terbuka matanya. Saya bertahun-tahun melatih ini terus, saudara. Kenapa saya bisa sabar menghadapi suami saya seperti itu? Sampai orang bilang ini sudah tingkat dewa, tidak bisa lagi marah. Siapa yang bilang? Tapi saya selalu konsisten dengan roh matikan daging saya. Tiap kali iblis paksa saya marah, saya selalu berkata, enggak Tuhan, saya mau pilih sabar, saya mau mengampuni, bisu tuli budak Tuhan. Sudah biar bego sekalipun tidak apa-apa Tuhan. Yang penting saya menikmati kuasa-Mu, saya memuliakan nama Tuhan. Kalau saya mematikan roh saya, perbuatan yang memuliakan iblis. Tapi kalau hari ini walaupun orang berkata bodoh, kasihan hidupmu, malah nasibmu, tapi saya di mata Tuhan mempermuliakan nama Tuhan dengan perbuatan saya. Amin. Saudara perlu tahu hari ini sebagai pendatang perantau, apa tugas saudara hari ini? Jangan ribut dengan virus corona, ya, sampai lupa daging. Makin ribut dengan virus corona, makan terus di rumah, dagingnya bertambah. Ya, berat badannya naik. Orang kalau stres di rumah terus, depresi, marah-marah, nanti pembantu dimarahi, suami dimarahi. Biasanya bisa lihat dunia luar, kali ini cuma diam di rumah, tidak kemana-mana. Doa juga tidak bisa. Lihatnya tiap hari berita corona. Firman tidak diisi, saudara. Gimana saudara bisa kuat menghadapi tantangan di akhir zaman kalau terus diisi dengan corona, takut, khawatir? Bisa tidak saudara? Ini loh senyatanya saudara di mata Tuhan. Buka Roma 8 ayat 17. Yuk, kita semua hari ini jangan dibodoh-bodohi sama iblis. Ya, kita semua harus bisa tunjukkan bahwa saudara dan saya anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama
Tuhan ingatkan, kamu bukan warga kerajaan dunia. Kamu ini sebagai anakku, warga kerajaan surga. Kamu ini berhak menikmati ahli waris. Dan kamu juga berhak menerima janji-janji Allah. Kata kuncinya ini saudara, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara tahu kata kunci firman ini apa? Waktu saya baca, Tuhan itu ingatkan gini loh, kalau sudah memang suami selingkuh, memang sudah utang ada, memang keuanganmu sudah mulai minus, keadaan dunia ini susah, ya memang menderita, tapi menderitanya jangan berjalan sendiri. Amin. Menderita ya sudah jalani, tapi bersama-sama dengan Kristus. Karena kalau saudara menjalani penderitaan ini gandeng tangannya Tuhan, Tuhan bilang gini, bukan bencana, bukan hancur, tapi kamu akan Amin. Banyak orang takut menderita karena dia lupa kalau menderita bersama Kristus tidak apa-apa. Seperti saya hari ini, saya ketika mengerti firman, saya bilang ini, iya Tuhan, saya tidak mau menderita jalan sendiri. Saya menderita, saya bersama-sama dengan Kristus. Hari ini hidup saya bukannya terpuruk, tapi Tuhan bawa hidup saya beruntung, naik jadi kepala, bukan turun jadi kemuliaan demi kemuliaan itu Tuhan akan nyatakan. Saudara dan saya, kalau hari ini dunia boleh kacau, memang semua. Hari-hari ini saya banyak konseling orang. Ini sudah masa sukar. Banyak orang yang WA saya, Bu Eli, saya mau jual aset, saya mau jual aset, saya mau jual aset semua. Bantu doa supaya cepat laku. Orang yang dulu tidak pernah ngalami, ya, barusan ini ada orang yang konseling sama saya. Saya tahu dia orang yang kaya, dan saya lihat dia pasangan yang berbahagia. Saya tidak pernah mengira bahwa tiba-tiba dia WhatsApp saya dan dia bilang gini, hari ini saya sudah di titik nadir. Hah? Titik nadir? Saya pikir suaminya selingkuh. Enggak, Bu Eli. Semua aset saya sudah terjual habis, rumah, perusahaan, bahkan hari ini saya tidak punya rumah kontrak. Dan untuk tahun depan saya tidak tahu apakah saya masih bisa bayar uang kontrak. Dari semua aset yang dijual itu cuma sisa bisa bayar kontrak buat tahun ini. Saudara lihat, tapi apakah hari ini hidup saudara semua terlambat? Kalau di masa sukar Tuhan bilang terlambat, semuanya hancur. Tapi buat Tuhan ini menderita tidak apa-apa, asal kamu tetap ikut sertakan Kristus. Semua yang hilang pasti aku kembalikan kembali. Dan hidupmu bukan hanya untuk menyatakan kemuliaan dunia, tapi ada kemuliaan kerajaan Allah, di mana engkau berjalan bersama aku. Engkau akan terlihat bagaimana tanganmu yang kuat menopang, memelihara hidupmu dari hari ke hari, dan orang melihat betapa hebatnya kuasa Tuhan yang memelihara hidupmu. Itu yang memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Dan saudara lihat, yuk kita buka ayatnya lagi di Wahyu, ya. Mungkin saya nggak sempat buka semuanya. Ini yang saudara Tuhan ingatkan buat saudara hari-hari ini. Wahyu 2 ayat 11 dan 12. Yuk kita baca sama-sama nih, ya. Ini peringatan Tuhan urusan daging tadi, ya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Berikutnya, sesungguhnya aku datang segera, dan aku
aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Hari ini saudara dan saya sedang berdiri di akhir zaman. Saudara dan saya jangan ngumpulin upah di dunia sebanyak-banyaknya, ya, deposito semua itu tidak salah, itu cuma bonus. Tapi jangan sampai yang utama saudara sampai lupa, yaitu membalas upah menurut perbuatannya. Itu tadi daging. Mulai hidup hari ini tidak usah pusing dengan virus corona, pusing karena akhir zaman yang namanya daging dan dunia sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Kita semua hari ini berlomba-lomba hari ini menyambut kedatangan Tuhan yang segera. Pastikan saudara dan saya di waktu yang amat singkat, dan Tuhan sudah beri aba-aba, siap-siap. Jangan sampai nanti kalau pulang ke rumah Bapak lihat upahnya kok sedikit ya Tuhan. Pastikan saudara dan saya hari ini mulai peduli dengan jiwa. Saudara tahu Tuhan itu kesukaannya apa? Jiwa. Mulai peduli dengan orang-orang. Hari ini kalau udah virus corona, semua ketakutan gampang diinjili saudara. Orang kalau sudah panik dikenalkan firman, wah lebih banyak yang gampang diinjili daripada yang sonanya nyaman. Kalau nyaman dibawa ke Tuhan, bilang ini nanti aja kalau sudah mau mati baru ingat Tuhan. Lah kalau ini kan bisa mati mendadak saudara. Virus corona itu tidak pasang target, yang tua-tua yang muda pun juga bisa mati. Makanya hari ini kalau kita mau peduli dengan orang sekitar kita, cari mangsa. Mulai cari yang panik-panik, yang mulai hidup depresi, yang mulai sudah gulung tikar, itu mulai diinjili. Mulai diajak, ayo kita hari ini menderita tidak apa-apa, ada firmannya. Tapi menderita jangan berjalan sendiri, konyol, bunuh diri saudara. Banyak orang bunuh diri hari ini, tidak kuat saudara. Siapa yang kuat menjalani penderitaan di akhir zaman ini kalau tidak gandeng tangannya Tuhan? Tidak ada yang kuat. Banyak orang yang mengalami kehilangan hari-hari ini. Tadi saya perjalanan di sini sama Iin tanya, ada yang ngabari tiba-tiba tidak sakit, lagi foto masih umur 28, masih baru honeymoon, foto-foto kepleset mati saudara, bukan karena virus corona. Saya sampai tanya, mati kena virus corona? Bukan, foto-foto kepleset mati. Orang mati itu bisa sewaktu-waktu masih umur 28 saudara. Lihat hidup saudara dan saya hari-hari ini, kita tidak pernah tahu sampai kapan ujungnya kita akan pulang. Tapi saudara tidak perlu takut dengan kematian itu tadi. Kematian itu cuma perubahan hidup yang jauh lebih baik selama-lamanya bersama Tuhan. Amin. Yuk kita buka di Yesaya. Ya, kalau saya tidak dulu, nanti berikutnya ya. Yesaya 61 ayat 8 sampai 9 ya. Kita tahu bahwa dalam hidup ini ada keadilan Tuhan. Yuk. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan berikutnya. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah suku bangsa, sehingga semua orang akan melihat, mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Bukan yang tiga gambar yang Yesaya. Saudara, hari ini yuk kita semua berlomba-lomba ya. Tuhan itu bilang gini, aku memberi upahmu tepat loh ya saudara. Makanya jangan orang pikir gini, enak ya orang itu berbuat dosa hidupnya nyaman. Siapa yang bilang? Sementara saya yang harus bercucuran, bukan ini yang Yesaya 61. Saya yang bercucuran air mata hidupnya hari ini di jalan kebenaran, tapi masih menderita. Pastikan kalaupun menderita tetap bersama-sama dengan Kristus, selalu ada upah tepat dan kemuliaan.
Amin. Upah tepat. Jadi jangan hitung-hitungan proses dengan Tuhan. Hari ini hidupmu masih dalam penderitaan, bersyukurlah karena semua air mata kesengsaraan saudara sedang ditampung dalam kirbatnya dan didaftarkan. Amin. Dia akan memberi tepat. Jadi hari ini pastikan, kalau yang sudah masa lalu tidak ngerti firman ya sudah, tapi firman hari ini berbicara. Makanya kenapa dengan tepat hari ini praktek roh mematikan daging. Saudara, tiap kali ada peperangan, roh bisa matikan daging. Saudara tahu di alam roh, saudara menikmati upah. Amin. Peperangan itu bukan berarti waktu saudara tengking-tengking roh jahat, suamiku ditengking-tengking, bukan itu. Peperangan sesungguhnya sedang terjadi hari-hari ini. Setiap hari ada peperangan saudara. Waktu iblis paksa marah, saudara pilih sabar, itu peperangan. Waktu saudara bisa roh matikan daging, kemenangan terjadi. Dan Tuhan bilang gini, tiap kali kamu bisa menang roh matikan daging, upahnya ada, tepat. Gak akan pernah meleset. Suatu kali upah itu akan diakumulasikan dan saudara akan menikmati. Sebab aku Tuhan mencintai hukum, upahnya tepat dan akan mengikat perjanjian abadi. Artinya yang kedua, selalu ada janji abadi yang tidak bisa digagalkan oleh kenyataan hidup saudara. Amin. Sekali Tuhan berjanji, dia pasti akan genapi. Lepas masalah makin tambah rumit buat hidup saya hari ini, saya cuma tunggu janji Tuhan. Dan saya tidak pernah ragu, walaupun secara mata kalau saya lihat bukti, saya bisa stres, saya bisa depresi. Tapi ketika saya melihat janji Tuhan, itu penghiburan buat saya. Amin. Karena saya terlalu percaya bahwa janji Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Amin. Yuk kita buka lagi ayat di bagaimana hari ini, Yesaya 51 ayat yang ke-17 ya. Yuk kita baca, setelah itu kita selesai. 3 ayat kita selesai. Yesaya 51 ayat yang ke-17. Saudara tidak terburu-terburu ya hari ini ya. Saudara dengar firman jadi kekuatan buat menguatkan banyak orang. Yesaya 51 ayat 17. Ya ini, terjagalah, terjagalah. Ini kalau saudara sudah mengalami titik di mana memang penderitaan harus saudara jalani bersama Tuhan. Terjagalah, terjagalah, bangunlah, hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya. Engkau telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Hari ini Tuhan itu ingatkan buat saudara dan saya, mungkin hari ini ada virus corona yang buat setiap orang pusing, buat setiap orang panik hari ini ya. Kita semua lagi pusing dengan yang namanya goncangan ekonomi dan sebagainya. Tapi Tuhan ingatkan buat hidup saudara dan saya hari ini yang 3 hal. Bukan ini kita, bagian kita saat dunia ini sudah hancur ya, ada virus corona, ada resesi dunia. 3 hal yang Tuhan mau, terjagalah, bangunlah, dan dengar-dengaran ya. Saudara catat nanti di Yesaya 51 ayat 21, itu Tuhan perintahkan dengar-dengaran. Kita buka terjagalah, Yesaya 51 ayat 3. Yuk kita bahas Yesaya 51 ayat 3, dibuka. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Saudara dan saya hari ini ada virus corona, ada resesi dunia. Tuhan bilang ini, berjaga-jagalah, terjagalah, jangan terus fokus, jangan terus hanyut dengan ketakutan. Seperti saya ketika saya mengalami proses rumah tangga, saya tidak menikmati yang namanya kehancuran ketika saya tidak fokus. Saya benar-benar terjagalah. Buka gambar 3.
Yesaya 51 ayat 3. Ini loh yang Tuhan kasih buat hidup saya. Ini loh. Artinya kalau kita terjaga hari ini, saudara dan saya walaupun di padang gurun tetap menikmati taman Eden. Saya hari ini ngalami keadaan rumah tangga saya, orang bilang kayak neraka. Saya justru menikmati padang gurun saya ketika saya terjaga. Saya tidak fokus dengan suami yang selingkuh. Saya berjaga-jaga atas hidup saya karena saya tahu ada Tuhan yang selalu menyertai hidup saya. Saya berjaga-jaga dengan tipu dayanya iblis supaya saya tidak lagi dihancurkan dan kedagingan saya mulai muncul. Dan di situ saya merasakan bahwa Tuhan itu membuat padang belantaranya seperti taman Tuhan. Buat hidup saya sampai hari ini, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan semua kebutuhan saya. Tidak kerja sekalipun, Tuhan cukupkan lebih dari cukup. Tuhan pelihara anak-anak saya tidak jadi orang yang rusak. Justru Tuhan promosikan semuanya. Tuhan pelihara ketika satu orang selamat, seisi rumah selamat. Suami saya hari ini bisa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bisa mendukung semua pelayanan di Victory, itu anugerah. Bisa baca firman, bisa berdoa, itu anugerah. Artinya Tuhan bilang gini, mau virus corona, mau resesi dunia, kalau kamu jalan bersama aku, terjaga, hidup dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus, Tuhan bilang gini, yang namanya padang gurun tetap kamu nikmati seperti taman Eden sekarang. Seperti tamannya Tuhan, dan hidupmu hanya ada sukacita. Dunia boleh panik, dunia boleh stres, tapi saudara dan saya hidup sukacita. Amin. Yang kedua, yuk buka Yesaya 51 ayat 5. Satu ayat lagi selesai. Ya, supaya poin ini saudara lihat. Yesaya 51 ayat 5. Apa yang dimaksud Tuhan terbangun? Hari ini jangan terus kehilangan semangat. Jangan terus letih, lesu, loyo dengar berita, loyo lagi. Habis dari Victory, dicas imannya naik. Dengar keluar berita, lihat kenyataan buruk, loyo lagi. Tidak. Tapi Tuhan bilang ini, bangun ya. Ngomong kanan kiri, bangun ya, bangun. Ini loh, kenapa Tuhan bilang kita suruh bangun? Karena Tuhan bilang ini, dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Keselamatan itu dekat, tidak usah takut. Amin. Kelepasan yang kuberikan pasti tiba. Tidak mungkin kamu menderita terus, itu tidak mungkin saudara, karena ada janji Tuhan, pengharapan yang tidak mengecewakan itu pasti tiba pada waktunya. Dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Bukan 3 hal. Makanya hari ini bangun saudara, jangan terus terpuruk, takut, kecil hati, tawar hati. Ini loh 3 hal saudara ya. Yang pertama, kenapa? Karena keselamatan yang daripada Tuhan itu sudah dekat. Kelepasannya pasti akan tiba. Yang ketiga, tangan kekuasaanku itu selalu berdaulat atas hidup anak-anak Tuhan. Saya 51 ayat 22 dan 23. Yuk kita baca sama-sama. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Ke-23 ya. Makanya hari ini jangan dengar-dengaran apa kata orang, jangan dengar-dengaran apa kata dunia. Tapi ketika Tuhan bilang dengar apa kata firmanku, tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Buka berikutnya Yesaya 51 ayat 22 sampai 23. 3 hal saudara ya. Hari ini hidup saudara pulang, yuk bilang sama kanan kiri, terjaga, bangun, dengar-dengaran. 3 hal ketika saudara lakukan hari ini ya, ingatkan buat saudara dan saya hari ini.
Saudara cuma pendatang merantau, nggak usah pusing dengan dunia. Amin. Amin saudara. Ini kenapa kita perlu dengar-dengaran? Karena Tuhan itu yang sedang memperjuangkan perkara saudara dan saya. Kalau dengar kata dunia makin stres, tapi dengar kata Tuhan, Tuhan bilang gini, tenang aja, aku lagi memperjuangkan perkara setiap anak-anakku, dan Tuhan pasti mengambil hal yang memusingkan dalam hidup saudara dan saya hari-hari ini. Dia berjanji pasti mengambil, dan Tuhan pembela dan pembalas hidup saudara dan saya. Amin. Saudara mau pulang dari tempat ini berubah, tidak lagi panik, tahu sebagai warga negara surga. Amin. Yuk bangkit berdiri, bantu orang-orang yang lagi mengalami kesulitan. Ini ayat boleh disimpan saudara, nanti saya share di grup ya. Kalau ada orang yang mulai konseling ya, panik, kasih itu, kamu ini bukan warga negara dunia, nggak usah pusing sama dunia. Kalau memang mati kena corona, ya tahu berarti Tuhan sudah waktunya kita pulang menikmati sesuatu yang jauh lebih baik. Kalau memang masih diizinkan menderita di akhir zaman, pegang tangan Tuhan, jangan berjalan sendiri. Amin. Suruh terjaga, suruh bangun, suruh mulai dengar-dengaran, kasih semua ayat ini. Amin. Yuk kita nyanyi satu lagu. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Nyanyikan sungguh-sungguh. Tuhan selalu menolongku, ini mengakuan kami selalu, bahwa Engkau selalu menolong, menjaga kami Tuhan.
Mungkin ketika saudara berdiri di tahun ini, saudara begitu menatap masa depan, semuanya gelap. Saudara punya ketakutan yang luar biasa. Tapi firman Tuhan ingatkan siang ini buat saudara dan saya, saudara cuma pendatang, saudara cuma merantau, tidak perlu takut. Dunia ini akan sedang lenyap dengan segala keinginannya. Penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi supaya kedagingan saudara sedang dilenyapkan oleh Tuhan. Bukan hidupmu, tapi kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidupmu sedang dilenyapkan. Bahkan Tuhan mau buat hidup saudara dan saya mulai siang ini pulang ke tempat ini, mulai praktek bagaimana roh mematikan dagingmu. Karena justru hari-hari ini waktunya sudah semakin singkat. Saudara dan saya tidak perlu pusing dengan virus apapun, goncangan resesi. Karena kita semua sedang dalam proses menuju tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya. Tuhan sudah persiapkan satu kekekalan. Tuhan mau buat saudara dan saya di akhir zaman ini terjagalah. Bangun, dengar-dengaran apa kata Tuhan. Karena ketika kau tahu bahwa ketika kau terjaga hari ini, walaupun kau di padang gurun, engkau tetap akan menikmati taman Eden. Engkau akan tetap menikmati pemeliharaanku di taman Tuhan. Aku mencukupkan semuanya menurut kekayaan dan kemuliaanku. Bahkan Tuhan berkata engkau tidak perlu takut saat ini, karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat setiap saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini keselamatan itu sudah dekat. Kelepasan itu akan tiba buat setiap kami. Tangan-Mu berkuasa mengubahkan segala sesuatu Tuhan. Bahkan ketika kami dengar-dengaran hari ini, Tuhan bukan diam. Tuhan sedang memperjuangkan perkara kami Tuhan. Engkau sedang menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi indah pada waktu. Terima kasih Bapa buat peneguhan firman-Mu hari ini. Kami pulang, kami diubahkan. Kami siap melayani jiwa-jiwa yang lagi dalam keadaan terpuruk, supaya mereka bangkit Tuhan. Mereka tidak terpuruk dengan apa yang mereka alami, tapi hari ini kebangkitan itu pasti terjadi. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh pekerja di tempat ini. Berkati Bu Nita yang sudah menyediakan tempatnya di tempat ini Bapa. Berkati pemain musik, pemimpin pujian, multimedia. Kami percaya jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, kemenangan demi kemenangan akan kami nikmati di akhir zaman ini. Kalau sebentar kami mau beri persembahan buat pekerjaan di tempat ini, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin.